Dahulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja Ustadz, kita bisa membersami Bapak Ibu jemaah pada malam hari ini pada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini harta dalam pandangan Islam. Pembahasan yang pertama surat Al-Anfal ayat 28. Surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu, ketahuilah, annama, bahwa amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak kamu adalah fitnah. Harta kamu adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan tanpa bukti. Kamu jangan fitnah saya ya, itu tuduhan tanpa bukti. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab adalah membakar. Fitnah dalam bahasa Arab itu fitnah dalam bahasa Arab adalah membakar. Jadi apa maksudnya harta kamu adalah fitnah? Harta kamu adalah membakar. Maksudnya begini. Misalnya kita menggali tanah. Kita gali tanah, ketemu bongkahan hitam. Kita nggak tahu ini apa ini ya. Lalu bagaimana? Bagaimana cara kita membedakan bahwa ini batu atau emas ya? Maka kita lakukan fitnah. Fitnah artinya bakar. Kita hidupkan api, lalu kita bakar. Kalau setelah kita bakar dia meleleh, kuning, emas, ya ambil. Tapi kalau udah kita bakar sehari semalam tetap hitam, ya memang dia batu, nggak usah diambil. Kalaupun mau diambil ya batu untuk cor aja. Nah jadi ketika dikatakan bahwa harta itu adalah fitnah, harta itu adalah membakar, maksudnya kalau kita mau nguji batu dengan dibakar, maka menguji iman orang juga dengan harta. Jadi terjemahan yang benar adalah harta itu ujian. Nah, Islam datang untuk meluruskan cara pandang kita. Oh, yang namanya ujian itu gempa bumi, tsunami, sakit, mati. Iya, itu ujian juga. Tapi ada lagi ujian namanya harta. Lulus nggak kita ujian harta ini? Nah, paham ya kira-kira? Saya mau menunjukkan ajaran Islam. Bukan nyuruh kita ninggalkan harta. Ini agama Islam memposisikan bahwa harta adalah ujian. Jadi kalau ada di antara kita yang kaya, kamu kaya ya, ya inilah nikmat dari Allah. Betul nikmat dari Allah. Tapi yang paling betul adalah ini ujian dari Allah. Doakan saya supaya saya bisa bangun masjid, supaya saya bayar zakat, supaya saya bisa infak, supaya bisa sodako, nah, gitu. Itu yang betul. Alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Iya, tapi doakan saya ini adalah fitnah. Ini adalah ujian. Karena kalau nggak begini memahaminya nanti umat Islam ini
menyikapi harta ini ada dua kelompok. Yang pertama menganggap harta ini ya nikmat. Hidup hanya sekali, nikmati. Yang satu lagi menganggap harta ini buat kita lupa sama Allah. Kalau kita punya harta nanti kita lalai. Lalu pandangan Islam yang benar gimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Harta bukan nikmat pure 100%, tapi harta juga bukan berarti penghalang. Nah, harta adalah ujian. Kalau lulus ujian ini, ya kita naik level, naik peringkat. Ini pemahaman yang pertama. Oke, setelah kita paham, kita masuk yang kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholah, kalau sudah sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Kalau udah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan duduk. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari sebahagian dari karunia Allah. Cari karunia Allah di laut, nangkap udang, nangkap cumi, nangkap kepiting Alaska. Cari karunia Allah di bumi, di tanah, nanam sawit, tapi jangan menghantam hutan lindung. Apalagi sampai menggunduli hutan, nanti hujan lebat, banjir, kayunya menimpa saudara kita. Urus izinnya dengan baik, jangan izinnya 1.000 dibantai 10.000, hancur musibah semua. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, dan kalau dapat hasilnya bayar zakat. Karena zakat ini mengangkat harkat martabat fakir miskin. Nah, begitu. Bukan berarti kalau udah sholat, ya udah nongkrong-nongkrong aja, rezeki udah dijamin. Habislah ekonomi ini. Laut kita digarap orang, dikapling orang laut kita nanti. Hutan kita dibabat orang, gara-gara apa? Ya gara-gara orang Islam enggak mengambil dengan cara yang baik. Begitu. Yang ketiga, ini hadis Nabi. At-tajir, tajir tuh bahasa orang Betawi Jakarta artinya tajir loh. Tajir artinya kaya. Tajir dalam bahasa Arab artinya pedagang. Betul, karena dulu yang kaya-kaya itu tajir ya, pedagang. At-tajir, pedagang. As-soduq, yang jujur. Al-amin, yang amanah. Pedagang, entrepreneur, businessman yang jujur, yang amanah. Dia ma'an nabiyyin, dia nanti bersama dengan nabi-nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang mati syahid. Wassalihin, bersama orang soleh. Jadi jangan, kamu kalau mau jadi orang baik, jadi orang baik. Kalau mau jadi pedagang, nanti kamu curang. Iya, pedagang yang curang, iya banyak. Tapi pedagang yang jujur, yang amanah, sahabat Nabi. Utsman bin Affan, pedagang. Sa'ad bin Rabi, pedagang. Abdurrahman bin Auf, pedagang. Nabi Muhammad SAW, pedagang. Ketemu dengan Khadijah, Khadijahnya pedagang. Ayahnya meninggal. Ayah Nabi Muhammad itu meninggal dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang. Nah, itu. Jadi dipahami dengan baik. Nah, jadi memang idealnya umat Islam ini mengambil sektor dagang, bisnis ini. Makanya kalau bisa tablik akbar itu jangan hanya sekedar tablik akbar. Makanya saya minta tablik akbarnya di lapangan sepak bola. Kenapa saya minta tablik akbar di lapangan sepak bola?
supaya yang dagang balon, dagang mie ayam, yang jualan bakso, yang jual itu pedagang semua keluar, ekonomi bangkit, UMKM. Saya baru pulang dari Perak, Malaysia. Jadi dari mulai turun mobil, itu kanan kiri itu dibuatkan counter-counter jualan. Saya diajak mampir Ustaz, untuk ngambil gula, jual gula. Jualan kanan kiri sampai ke pintu masjid. Nah itu, jadi ya ekonominya bangkit, buat acara 2 hari. Buat acara 2 hari. Di Indonesia yang udah buat gini Hijrah Fest, Mas Ari Untung. Jadi ada acara fashion show Islami, ada acara melukis, ada acara lomba, ada acara ini. Puncaknya nanti tabligh akbar. Jadi tidak hanya tabligh akbar, habis itu ngaji, pulang, selesai. Enggak begitu. Konsepnya itu ya ada jualannya. Supaya apa? Supaya yang selama ini, kan yang paling susah ini ngumpulin orang. Ngumpulin orang itu susah. Kalau nggak percaya, tanyalah sama caleg-caleg. Waktu ngumpulin orang itu susah itu. Tapi kalau udah tabligh akbar, orang rame ngumpul. Kalau udah ngumpul, orang mau makan. Kalau udah ngumpul, dia mau minum. Kalau lapangannya basah, dia mau beli lapak. Mau beli tikar. Nah ini. Ini kalau dikelola dengan baik, ini bagus. 4. Surat At-Takatsur ayat 1. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh takasur. Dari kata kasir, saling banyak. Saya lebih banyak onta, saya lebih banyak rumah, saya lebih banyak anak, saya lebih banyak kebun, saya lebih banyak emas, saya. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kubur. Sibuk pagi bangun tidur takatsur. Mau tidur malam takatsur. Dalam sholat pun takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh takatsur. Saling banyak. Kurang. Makanya dalam Islam, harta ini bukan tujuan. Harta ini hanya sarana, hanya wasilah supaya bisa beramal soleh. Tujuannya mencari ridho Allah. Ada yang cari ridho Allahnya dengan ngajar. Ada yang cari ridho Allahnya dengan ilmu, kiai-kiai di pondok. Ada yang nyari ridho Allahnya dengan harta. Jadi harta itu dia punya 2 cabang. Bisa dipakai untuk mencari ridho Allah, tapi juga bisa jauh dari Allah. Alhaakumut takatsur. Oke, yang kelima. Sebenarnya saya mau menjelaskan begini. Jangan menjauhi harta sampai umat Islam miskin. Tapi jangan umat ini terlalu disibukkan dengan harta sampai lupa sama Allah. Itu. Kita ambil jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang kelima, man bana masjidan, hadis. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid. Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Pertanyaannya, yang bisa bangun masjid itu siapa? Siapa yang bisa bangun masjid? Yang bisa bangun masjid itu orang kaya. Orang yang punya harta. Nah, makanya ya umat Islam kalau mau booking tempat, ya bangun masjid. Kalau mau bangun masjid, ya kaya. Ya jangan tersinggung.
Mau nggak mau yang bangun-bangun masjid ini orang kaya semua. Maka gunakanlah kesempatan harta yang dititipkan Allah untuk bangun masjid. 6. Nabi menunjuk jari telunjuk dengan jari tengah. Ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Wa asyara bi isba'ihi, Nabi menunjuk dua jarinya. Wa farraja, dijarangkannya. Nah, artinya sejarang-jarangnya, sejauh-jauhnya telunjuk segini kan, ini paling jauh dah, ini paling jauh. Begitulah dekatnya dengan Nabi. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi begini? Orang kaya. Kalau begitu harta penting. Harta itu penting. Gimana kita mau dekat Nabi kalau anak yatim? Dan orang kalau nggak peduli sama anak yatim, bukan logikanya kalau saya peduli sama anak yatim saya dekat Nabi. Kalau nggak peduli sama anak yatim nggak apa-apa, bukan begitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan anak yatim. Nauzubillah. 7. Idza matal, hadis juga dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Kalau manusia mati, amalnya putus. Illa min salasin, kecuali dari 3. Yang pertama, yang amalnya enggak putus, yang tetap mengalir adalah shadaqatin jariyah. Shadaqah. Amal yang mengalir itu adalah shadaqah. Sekarang siapa yang bisa? Siapa yang bisa shadaqah kalau bukan orang kaya? Jadi kalau kita mau lapang, kubur kita lapang, nyaman, dapat aliran pahala pagi, petang, siang, malam, beli tanah, bangun pondok, pergi ke Peloso, pergi ke Temboro, pergi ke Gontor, pergi ke Krapyak, pergi ke Jombang, pergi ke Pondok Mbah Hashim, Tebu Ireng, alumni santri ngajar, digaji. Kelihatannya berat, tapi bagi orang-orang yang kaya, yang uangnya banyak, berapalah itu? Bebaskan tanah, bangun pondok, bangun masjid, panggil santri-santri, alumni-alumni, buka tahfiz Quran. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir sampai hari kiamat. Siapa yang bisa dapat itu? Yang bisa dapat itu ya orang kaya. Tapi jangan ngaji malam ini lalu merendahkan orang miskin. Tujuannya bukan itu. Karena yang mau kita kaji malam ini sesuai temanya adalah harta. Harta dalam pandangan Islam. Saya nggak mau orang Islam ini semangat nyari harta. Tapi begitu dia udah tobat, udah hijrah, udah ngaji, malah nggak peduli dengan harta. Ini yang saya nggak mau ini. Banyak ini kejadian. Begitu udah ngaji, malah ninggalkan bisnis, ninggalkan ruku, ninggalkan. Akhirnya di masjid aja. Di masjid nggak salah. Tapi membiarkan tanah kita diambil orang. Membiarkan orang jahat, koruptor, riba, narkoba, berkuasa. Itu nggak benar. Itu pengkhianat itu. Kenapa Yahudi itu bisa berkuasa? Ya karena dia megang uang. Siapa yang megang uang dia akan berkuasa. Rothschild.
Yahudi yang punya uang di Amerika, yang di Eropa itu pemegang kekuasaan. Calon presiden Amerika kalau tidak disetujui oleh lobby Yahudi nggak akan naik. Kenapa? Dia yang megang uang. Jadi kalau umat Islam mau berkuasa, dia mesti punya uang. Dalam dunia demokrasi, profesor, doktor, insinyur, haji, suaranya tetap satu. Kan suara nyoblos kan satu. Satu. Ada orang yang, mohon maaf ya, bukan merendahkan, yang biasa-biasa aja, satu juga, sama. Satu. Nah, ini kalau bisa dibayar, datang orang kaya, dia bayar. Kamu pilih saya. Bayar. Maka pecandu narkoba bisa jadi kades. Bisa. Kenapa? Ya waktu pemilihan dia bisa bayar. Makanya ada orang-orang yang memang dimiskinkan. Karena kalau dia kaya, dia berbahaya, dibodohkan. Menternak orang bodoh. Memelihara orang miskin. Memelihara di situ sebetulnya ngasih makan, menyekolahkan, tapi ini nggak sengaja orang dimiskinkan. Karena kalau dimiskinkan dia jadi aset 5 tahun sekali. Makanya bagaimana Islam mengangkat derajat orang ini melalui apa? Melalui zakat. Bagaimana yang tahun ini diberi zakat itu, tahun depan itu dia sudah tidak minta lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini agama yang memanjakan orang miskin, orang Islam ini membiarkan, bukan begitu. Islam ini bagaimana orang itu menjadi baik. Setelah dia baik, dia berusaha. Dia nggak dikasih ikan. Memang ada yang dikasih ikan. Nenek-nenek suaminya meninggal, anaknya nggak ada, hidup sebatang kara. Itu kita kasih ikan. Nenek 1 bulan makannya berapa? 1 juta. 1 juta ya, 1 tahun 12 juta. Itu konsumtif namanya. Tapi kalau ada orang muda, bisa usaha nggak? Bisa. Bisa apa? Nyuci sama nyetrika. Dia nggak dikasih makan. Dia dikasih mesin cuci sama setrikaan. Dibuat nanti penyuluhan. Penyuluhan laundry. Laundry Basnas. Dilatihlah dia bagaimana nyuci yang bagus, kering, nggak apek, nyetrikanya bagus, beri penyuluhan, dikasih parfum. Laki-laki bisa keliling, bisanya apa? Saya jual gorengan. Kalau dikasih motor, kasih motor, jual kopi, keliling. Sehingga dia nggak minta-minta lagi. Ini kalau bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Dan itu semua bisnismen, orang-orang kaya umat Islam ini mesti duduk. Mereka mesti punya kelapangan rezeki. Harta ini dalam Islam cuma 3. Ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan buah, makan ikan, makan ayam, busuk. Habis. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Baju koko, baju mahal, baju bludru. Lapuk. Yang ketiga, wa matasaddaqta, yang engkau sedekahkan. Fa'amdaita, ini yang aset, yang nomor 3 ini. Hidup ini kan cuma makan pakai. Mobil pakai, rumah pakai, motor pakai, sarapan nasi uduk, teh tarik, makan pakai, busuk lapuk. Tapi kalau kita sempat menahan hawa nafsu kita dan kita biayai anak tahfiz sampai hafal Quran, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia buka pondok, itulah Islam ini akan bangkit. Lewat apa? Lewat harta. Islam ini bangkitnya itu lewat harta.
Nah, mudah-mudahan setelah ngaji 30 menit ini, sekarang udah jam 20.30. Insya Allah main kepala side, mindset, susunan kepala kita memahami harta ini menjadi lurus. Harta bukan ditinggalkan, bukan dijauhi, tapi hati-hati, harta adalah ujian. Lulus ujian harta, bisa bangun masjid, bisa mengantuni anak yatim, bisa sedekah jariah, makan, pakai, cukup, menjadi orang yang hebat. Itu kaji kita malam ini. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdul Somad gitu ya. Materi yang kita bawa malam hari ini tentang harta. Jadi intinya jangan sampai ayah bunda, abang kakak, bapak ibu semua yang hadir, yang awalnya sudah semangat cari harta, kemudian setelah mengaji justru malah meninggalkan hal-hal yang semangat mencari harta gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Izin tadi yang paling pertama ada Ibu Fitriyanti Nasution. Ya, sebentar kita cari dulu Bu Fitrianti apakah sudah bisa di-on-kan kameranya dan juga on-kan mic-nya. Assalamualaikum Ibu Fitrianti. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, silakan Ibu. Oh, izin Ustadz, tapi ini pertanyaannya kemarin mengenai waris Ustadz. Saya nggak sempat nanya, boleh Ustadz? Oh, Assalamualaikum Ustadz. Eh, Begini Ustadz, kemarin kan waktu almarhum ayah meninggal, itu harta warisan yang ditinggalkan itu eh, uang senilai 25 juta Ustadz. Kemudian ada rumah Ustadz. Kemudian eh, ada ada hutang Ustadz. Tapi kemarin itu uang itu nggak kami bagi Ustadz. Kami ada 3 anak perempuan Ustadz yang ditinggalkan bersama ada ibu. Jadi Ustadz yang ingin saya tanyakan itu harta kan nggak kami bagi Ustadz. Kami sepakat hutang-hutang kami lunasi bersama bertiga. Kemudian uang yang 25 juta itu karena memang niatnya itu dulu untuk eh, ongkos umrohnya ayah sama mama gitu. Tapi ayah meninggal duluan kemudian kami pakai untuk umrohnya mama gitu Ustadz. Jadi itu gimana statusnya Ustadz? Baik, Boleh gitu Ustadz? anaknya 3 perempuan. Iya Ustadz. Ya. Yang pertama, langkah pertama, keluarkan dulu wasiat. Itu langkah pertama. Keluarkan wasiat. Ada almarhum meninggalkan wasiat? Tidak ada Ustadz. Enggak ada. Yang kedua, bayar hutang. Membayar hutangnya dari uang peninggalan. Bayar hutang itu dari peninggalan almarhum. Setelah dibayar hutangnya, baru yang pertama keluarkan wasiat, yang kedua bayarkan hutang, yang ketiga baru dibagi harta warisan. Bagi harta warisan, istri mendapat 1/6. Karena istri mendapat 1/8. Mohon maaf. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Jadi istri almarhum mendapat 1/8. Karena ada anak. Kalau nggak ada anak, 1/4. Kemudian anak perempuan semua, nggak ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini kalau dia sendirian, dia dapat setengah.
In kanat wahidatan falahan nisf. Lalu kemudian kalau mereka tidak punya saudara laki-laki, wahum syuraka'u fits thuluts. Mereka berkongsi sepertiga harta. Nah, berarti ambil 1/8 istri, anak perempuan ambil 1/3, sisanya almarhum punya saudara laki-laki. Punya Ustaz. Nah, sisanya dibagi kepada saudara laki-laki. Karena dia tak ada anak laki-lakinya. Enggak ada Ustaz. Sisa setelah diambil istri, diambil anak, sisanya diambil oleh saudara laki-laki. Habis. Nah, habis sudah. Bahwa anak-anak ini mau berbakti kepada orang tua, mau belikan rumah, mau berangkatkan umroh, itu ya terserah anak. Yang penting hartanya dibagi dulu. Begitulah cara pembagian. Kalau nanti ragu, ditulis ahli waris, istri, anak 3. Nanti diserahkan ke kantor pengadilan agama. Hakim pengadilan agama akan mengeluarkan kertas. Jadi kertas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Paluta, Sumatera Utara, mengeluarkan istri dapat 1/8, anak dapat sekian. Karena nggak ada anak laki-laki, saudara kandung dapat, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau ada konflik, itulah yang menjadi aturan. Yang saya ceritakan tadi sebagai gambaran. Begitu cara membagi harta warisan. Demikian. Wallahu a'lam. Boleh izin Ustaz. Ya. Kalau sudah terlanjur di ini Ustaz, kan sudah 2 tahun yang lalu Ustaz. Jadi karena kemarin belum tahu ilmunya, jadi utang almarhum kami selesaikan. Kemudian uang yang 25 tadi udah kami umrohkan ke mama gitu Ustaz. Jadi yang saya merasa bersalah itu ke paman saya ini Ustaz. Ada 4 orang Ustaz. 3. Belum kami ini kan ke mereka gitu Ustaz. Belum dibicarakan ke mereka, ke saudara ayah ini. Berarti harus diulang ya Ustaz? Saya ulang lagi ya. Istri dapat 1/8. Anak perempuan kalau dia sendiri 1/2. Kalau dia lebih dari 2 orang itu 2/3. 2/3 ya? Iya Ustaz. 2/3. Udah habis 1/8, diambil istri, diambil anak perempuan 2/3. 2/3, baru tinggal sisanya itulah dikasih ke saudara kandung dari almarhum karena dia tidak punya anak laki-laki. Kalau tak begitu, karena udah dibagi, bisa dibagi ulang. Ya anggap aja yang berangkat umroh itu anak bertiga ini memberangkatkannya umroh sebagai hadiah. Duit yang 25 tadi aja dibagi. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Barakallah. Terima kasih Ibu Fitriyanti. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab ya. Kita lanjut tadi pertanyaan nomor 2 dari Fauzia, Bunda Fauzia. Apakah bisa dihidupkan kameranya Bunda? Kemudian diaktifkan mic-nya. Oke, silahkan Bunda. Pertanyaannya silahkan satu bergantian dengan yang lain, kemudian langsung to the point, jelas apa yang ditanyakan begitu Bunda ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan dan motivasinya Ustadz
dalam hati ingin memiliki banyak uang, kaya gitu biar bisa bersedekah banyak. Namun apa daya, qadarullah termasuk golongan tanggal 15 sudah menipis gitu Ustadz. Nah, bagaimana cara kita untuk bersyukur dan memperbesar wadah rezeki kita gitu agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Jadi begini, Islam ini ngasih kita, saya kasih contoh gini. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid. Banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dapat satu tempat di surga. Nih, satu tempat di surga. Karena dia bangun masjid, kan? Terus kalau kita nggak punya uang gimana? Ya ada jalan lain. Man sholla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat. Fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Coba lihat. Tujuannya satu, tapi jalannya bisa dua. Kamu kaya, ya kamu bangun masjid. Saya enggak punya uang, saya sholat 12 rakaat. Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4, Ba'diyah zuhur 2, Ba'diyah maghrib 2, Ba'diyah isya 2. Saya ulang sekali lagi. Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4, Ba'diyah zuhur 4, Ba'diyah maghrib 2, Ba'diyah isya 2. Yang penting tujuannya dapat. Oke, saya kasih contoh yang lain. Umroh. Yang kaya punya uang berangkat umroh. Terus, saya belum ada rezeki Pak Ustadz. Dapat pahala umroh. Man sholat subha fi jama'atan, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Dah. Saya kasih contoh ketiga. Contoh ketiga tentang sedekah. Oh, itu orang kaya sedekah. Pahalanya sedekah. Terus kita kebetulan diuji Allah, rezekinya kurang. Bisakah kita dapat pahala sedekah? Ya. Dengan apa? Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Tasbihatin subhanallah. Tahmidatin alhamdulillah. Takbiratin Allahu akbar. Tahlilatin la ilaha illallah. Dapat pahala sedekah. Jadi Islam ini agama yang sangat adil. Jangan merasa, oh saya nggak ada harta berarti saya nggak bisa ibadah. Bisa, karena pintunya banyak. Dah, itu satu pembahasan. Pembahasan bahwa kita mencari rezeki, ya. Kita cari rezeki. Almarhumah emak saya itu ya, dia bukan ustazah, dia nggak sekolah. Dia kalau mau Idul Fitri jualan kain. Jual kain dia. Pergi dia ke Medan beli kain. Nanti dijualnya ke kampung-kampung. Jual kain. Saya ingat tuh masih kecil. Dia jual lemari. Tahu dia orang di situ perlu lemari. Dibelinya lemari. Ada tukang lemari, dijualnya lemari. Di kampung buka fotokopi dia. Buka pas foto dia. Jadi pikirannya itu nggak pernah mati dia, nggak pernah dia mati langkah. Sekarang saya udah tua nih,
ingat, emak saya itu nggak pernah dia mati langkah. Nggak pernah dia mau mengemis ke keluarga. Ingat saya, dari mana dia dapat modal dulu jualan kain. Dia minjam, habis itu dia bayar. Nah, jadi, dan dia nggak mau minta. Dia tidak punya mental untuk minta-minta. Dan kalau dia dapat duit, dia beli emas. Dia setiap dapat duit, dia beli gelang, dia beli cincin, dia beli rantai. Saya mau pergi ke Mesir, jualnya gelang. Pulang saya mau beli motor, dijualnya cincin. Nah, itu. Jadi dia mencari, menabung, dan nggak mau. Nah, saya nggak bercerita teori, saya bercerita praktek langsung. Saya kira dua penjelasan itu jawaban untuk ibu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Nanti kita awal dengan Bapak Mirdan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, perkenalkan saya Mirdan dari Karawang. Mau bertanya, ada dua pertanyaan, mudah-mudahan berkenan. Yang pertama, dalam Islam harta itu sebaiknya disimpan untuk diwariskan ke anak cucu atau diputar agar perekonomian lebih hidup gitu Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak dengan harta? Karena kebanyakan sekarang anak jadi pada sombong dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Mungkin itu Ustadz Abdul Somad, terima kasih. Harta itu diwariskan atau diputar. Sekarang saya punya harta, ini harta saya, iya kan? Harta saya. Ketika saya masih hidup, biar harta ini saya investasikan. Karena kalau disimpan, dia zakatnya keluar terus. Misalnya saya simpan 1 miliar. Berarti saya biasa bayar zakat Ramadan. Berarti kan saya harus keluar 25 juta. Tiap tahun. 25, 25, 25. Gimana caranya biar supaya nggak keluar? Ya diinvestasikan. Investasi bagi hasil. Itu yang disebut dengan mudharabah. Kamu anak muda, ya usahanya apa sekarang? Usaha saya ternak lele Pak Ustadz. Perlu modal berapa? 100. Nah, ini ternak lele. Nanti kalau untung kita bagi hasil. Baginya berapa? Apakah 50-50? Apakah 70-30? Apakah 80-20? Itu terserah kesepakatan, bebas berapa. Jadi harta itu dalam Islam nggak boleh seperti menyimpan air sumur yang nggak ditimba. Air sumur kalau dia nggak ditimba, dia berminyak, dia busuk, bau. Air sumur harus ditimba terus supaya mata airnya jalan. Sehingga airnya fresh, segar. Begitu dalam Islam. Prakteknya dilakukan Nabi bersama Khadijah. Jadi barang-barang dagang milik Khadijah dijual oleh Nabi, nanti ada hasilnya dibagi. Nah itu, ini harta saya. Nah ketika saya mati, saya meninggal, sedetik setelah roh saya keluar, ini harta saya ini bukan punya saya lagi. Ini sekarang ini punya saya. Kalau tiba-tiba tek saya mati, maka ini otomatis berpindah ke ahli waris. Istri, anak.
Kalau kasusnya seperti tadi, Ibu Boru Nasution, anak perempuan semua, nggak ada anak laki-laki, saudara kandung dapat. Berarti ada hak saudara di sana. Berarti ini bukan punya saya. Jadi kalau ada orang sibuk dia ngurus hartanya, sebetulnya dia itu sedang ngurus harta orang itu. Kamu lebih sibuk mengurus harta orang daripada harta kamu, kata Nabi. Loh, kok harta orang ya Rasulullah? Iya, kalau kau mati hartamu ini kan punya orang. Punya istrimu 1/8 karena ada anak, punya anakmu. Kalau kau tak ada anak laki-laki, punya saudaramu. Habis. Yang untuk kita mana? Itulah yang kita sedekahkan itu. Itulah yang punya untuk kita. Jadi pertanyaan pertama, harta itu, ya kalau kita masih hidup, kita putar. Kalau kita udah mati, ya dibagi. Pertanyaan kedua, bagaimana mendidik anak-anak ini? Saya ketemu dengan Pak Aji. Pak Aji ini anaknya pulang dari Amerika. Disuruhnya buka rumah makan. Nasi bungkus 10.000. Sebungkus. Anak saya Pak Ustadz sekarang saya suruh buka rumah makan sebungkus 10.000. Modalnya berapa Pak Haji? Modalnya 15. Hah? Ngapain Pak Haji suruh dia buka rumah makan modal 15 jual 10? Supaya dia tahu harga duit. Pagi dia bangun ke pasar, bawa mobil, beli ikan, beli sayur, bawa karyawan, belanja, pulang, cincang, potong, goreng, bungkus, jual. Supaya dia tahu harga duit. Oh, begitu caranya ngajar anak supaya tahu harga duit. Jangan dikasih duit terus. Nggak tahu dia harga duit. Mantap cara Pak Haji ini. Lah, ketemu lagi satu lagi Pak Haji. Pak Haji satu lagi. Gimana cara Pak Haji mendidik anak? Anak saya nggak saya kasih mobil Pak Ustadz. Terus saya suruh dia bawa motor. Biar tahu dia dinginnya, kena hujan, pakai mantel. Biar tahu dia mobil itu bukan turun dari langit. Kau kalau mau mobil, kredit. Kreditnya yang syar'i, yang syariah. Cicil. Sayang dia ke mobil itu karena dia beli dengan duit dia, gaji dia. Generasi ini 3. Pertama generasi pejuang. Kedua generasi penikmat. Ketiga generasi penghancur. Dalam partai, dalam organisasi, dalam kerajaan, dalam negara. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Kalau kita mau anak kita itu berjuang, jangan kasih dia nikmat. Jangan jadikan dia generasi penikmat. Makanya kiai-kiai di Jawa itu, anaknya itu enggak mondok di pondok dia. Anaknya pasti di mondok. Anaknya di pondok sana. Kenapa kiai itu anaknya di pondok? Karena kalau di pondok dia di situ pangeran di situ. Siapa yang berani? Tapi dikirim ke pondok sana. Setelah hatam kitab baru balik ke pondok dia. Jadi kalau mau anak kita ini menjadi pejuang, jangan jadikan dia penikmat. Saya di Mesir banyak teman saya yang saya nggak tahu kalau dia anak kiai. Sama-sama masak sama saya, sama-sama belanja ke pasar, sama-sama ngantri naik angkot. Ketahuannya pas di Makkah, santri-santri bapaknya cium tangan, baru tahu anak kiai ternyata, Gus ternyata. Begitu orang tua mereka mendidik anaknya itu. Supaya anaknya jangan penikmat, pejuang. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih
Ustadz. Terima kasih juga Bapak Mirdan. Selanjutnya dari Kak Zirahmi. Silahkan pertanyaan singkat dan langsung to the point ya. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ana Waalaikumsalam. izin bertanya, bagaimana Islam menenangkan anak muda yang merasa tertinggal secara ekonomi, tapi ingin tetap menjaga iman dan kejujurannya? Sedemikian pertanyaan dari Anak, Ana, Ustaz. anak muda, Hah? Anak muda yang merasa tertinggal secara ekonomi, Ustaz. anak muda tertinggal ingin tetap secara anak muda ekonomi. tertinggal ekonomi, terus Tapi ingin tetap menjaga iman dan kejujurannya. ingin tetap jaga iman. Anak muda tertinggal secara ekonomi, tapi dia mau menjaga imannya. Ya, Ustaz. Apa pertanyaannya? Bagaimana Islam menenangkan anak muda, Ustaz? Yang merasa tertinggal secara ekonomi. Pertama, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, ridho. 4. Pertama, usaha. Usaha, dagang, tani, sekolah, bisnis, usaha. Setelah usaha, doa, tahajud, zikir, nazar, tawasul. Setelah doa, tawakal. Serahkan semua pada Allah. Setelah tawakal, apa yang dapat, ya ridho, diterima. Berarti memang itulah rezeki kita gitu. Tapi jangan step yang 4 ini langsung ngelompat ke ridho. Nggak bisa. Jangan langsung ke tawakal. Stepnya ini harus tepat. Usaha, doa, tawakal, ridho. Banyak saya ketemu anak-anak muda yang orang kampung, orang tua anak yatim. Tapi karena gigih, ulet, semangat. Banyak juga anak-anak orang kaya, anak pejabat. Bapaknya mati, ya anaknya. Itu. Jadi kalau orang tua saya mengajarkan, jangan berharap pada ada, jangan putus harap pada tak ada. Jangan berharap pada ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada bapakmu, ada mobil bapakmu, ada ruko bapakmu, ada kebun bapakmu, ada emas bapakmu. Jangan putus harap pada yang tak ada. Tak ada warisan, tak ada ayah, tak ada backup, tak ada ordal. Jangan putus harap. Yang penting 4 langkah step. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal, habis ridho, serahkan pada Allah. Insya Allah banyak yang sudah mempraktekkannya. Allah SWT bukakan pintu rezeki. Demikian. Syukran, Ustaz. Afwan. Selanjutnya, mungkin karena waktu kita terbatas, ya. Waktu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad juga terbatas, mungkin ini sebagai penanya terakhir, yaitu dari Bunda Susilawati dari Palembang yang sudah resen sejak awal ya. Silakan Bunda. Izin bertanya Ustaz untuk 5 pertanyaan tentang muamalah Ustaz. Izin Bunda, suaranya masih kurang jelas. Mungkin bisa didekatkan ke HP-nya. Ya. Izin bertanya Ustaz
untuk 5 pertanyaan tentang muamalah, mohon sekali. Izin Bunda, mohon maaf, kita terkendala waktu, jadi mungkin bisa diberikan 1 pertanyaannya dan dipersingkat begitu. Baik. Izin bertanya Ustadz terkait tentang muamalah. Yang pertama yaitu tentang sewa, tentang menabung. Apakah boleh dalam kegiatan menabung si pemegang tabungan meminta uang sewa jasa terhadap penabung? Yang kedua, jika diperbolehkan mendapatkan uang jasa, apakah boleh perhitungannya menggunakan metode persentase seperti 100 ribunya diminta uang jasa 5.000, baik untuk yang menabung sedikit-sedikit ataupun yang langsung banyak. Apakah Izin, suaranya belum masuk. Bunda, Susi, mungkin itu pertanyaannya ya. 2, yang pertama tadi terkait sewa dan juga presentase begitu ya. Suaranya belum masuk, Bunda. Mati mic-nya. sekarang Ustadz, jika si pemilik tabungan mengizinkan kepada pemegang tabungan untuk menggunakan uang yang disimpannya atau yang dikelolanya, apakah si pemegang tabungan itu masih diperbolehkan memungut uang jasa tersebut atau itu sudah tidak diperbolehkan? Demikian Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa uangnya mesti disimpan orang lain? Maksudkan pertanyaannya tadi dalam kegiatan menabung di sekolah, Ustadz. Di sekolah itu ada kegiatan menabung. Wali muridnya nabung di pihak sekolah. Nah, lalu pihak sekolah itu meminta uang jasa dari pencatatan tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Kayak gitu, Ustadz. Kalau ditentukan nominalnya dan dibuatkan dalam perjanjian, tidak bisa. Kalau hanya sukarela, bisa. Tapi sekolah biasanya nggak mau sukarela, karena sekolah mau cari duit sebetulnya. Itu cara sekolah mau cari duit dari wali murid. Jadi kalau bisa dalam rapat dengan sekolah dan komite, disampaikan kalau mau cari duit jangan begini caranya. Kalau kalian sekolah mau cari duit, ya buka counter, buka usaha. Jangan duit itu macam rentenir jadinya, macam rentenir. Jadi kalau mau, ya sukarela, tapi masalahnya nggak ada orang sukarela, dan kalau dia sukarela nanti jadi gunjingan. Alah bapak ibu si anu ngasih sebulan cuma 5.000, padahal dia punya mobil. Si anu kok bisa 10.000, itu jadi. Makanya sekolah jangan dilibatkan yang begini-begini ini. Sekolah nggak usahlah terlibat ngurus-ngurus duit ini. Sekolah kan udah ada dana, banyak dia dapat dana. Sekolah kalau mau ngurus MBG aja. Sekolah buat dapur. Banyak untungnya itu, ratusan juta, daripada mengutip-ngutip duit ini. Jadi dalam rapat wali murid dengan komite, nanti video ini potongkan. Sampaikan ke mereka, sekolah kalau mau cari duit, nggak usah main potong-potong. Ini kan sekolah banyak udah kena ini, nggak boleh wisuda, nggak boleh acara hotel, nggak boleh acara liburan-liburan. Kenapa? Karena sekolah ini memeras. Sekolah memeras
Saya buat sekolah juga. Sekolah kami nggak ada uang bangunan. Kenapa? Karena wakaf. Nggak ada wisuda, nggak ada wisuda. Buat acara kenduri, minum, makan kue, bawa kue masing-masing dari rumah. Masalahnya ini yayasan mau nyari duit, memeras, diperas orang tua nih. Dari dulu banyak kali, dari seragam diperas juga, dari wisuda. Pertama anak masuk, peras uang pendaftaran, uang bangunan. Awal tahun ajaran baru, peras daftar ulang. Anak mau tamat, peras lagi, wisuda. Acara liburan semester, peras. Oke, banyak mati wali murid nih gara-gara itu. Nah, itu tentang. Lalu kemudian ada pula mau minjam duit ini. Duit udah terkumpul. Nah, tukang kumpul kena motong pula. Nah, ini mau minjam nanti dikasih pula riba itu. Terkumpul duit 20 juta. Nah, ditanya pula siapa di antara bapak ibu yang mau minjam duit ini? Pinjam nanti bunganya sekian, riba itu. Berkahnya tak ada, berkecimpung di ruang riba. Kalau mau ya bukalah usaha yang halal-halal. Tak usahlah yang haram-haram. Siapa yang tidak meninggalkan riba ini fa'dzanu biharbim minallah. Maka dia sudah mendeklarasikan dia berperang dengan Allah. Na'udzubillah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari sesi kita pada malam hari ini, insya Allah Bapak Ibu. Setelah ini, tadi ada beberapa request. Izin Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, beberapa ayah bunda minta dokumentasi. Sebentar, silahkan dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Kita dokumentasi cepat Bapak Ibu, karena kita ada sekitar kurang lebih 7 slide, jadi silahkan semuanya dihidupkan. Saya akan hitung, ya. Semuanya silahkan on cam-kan terlebih dahulu. Oke, hitungan ketiga ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu gitu ya yang sudah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak tentang harta begitu ya dalam pandangan Islam yang juga tentunya bisa menenangkan hati kita semua. Oke, setelah ini acara akan kita tutup, tapi mohon izin Tuan Guru Ustadz untuk closing statement dan juga dibantu untuk doa penutup begitu Ustadz. Silahkan. Pintu rezeki, wa abwabal barakah, pintu berkah. Supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun masjid, menyantuni anak yatim, memberikan modal usaha kepada sahabat-sahabat kami, memberikan pertolongan kepada saudara kami yang belum beruntung. Bil khusus yang dekat dengan kami di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik tentang harta, sehingga kami tidak menghindari harta dan kami tidak dimabuk harta, tapi kami menjadikan harta ini sebagai sarana, wasilah untuk kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan harta ini sebagai tujuan hidup kami. Jangan jadikan harta ini sebagai harga dari ilmu kami.
Allahumma ja'al a'malana wa amwalana minal amwalil jariyah. Jadikanlah harta kami, perbuatan kami termasuk harta dan perbuatan yang tetap mengalir sesudah kami nanti mati menghadap. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatim. Allahumma kama jama'atana, sebagaimana engkau kumpulkan kami, engkau pertemukan kami di dunia ini, pertemukan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.